back to my YouTube channel. Masih di channelnya Dewi Agustina. Seperti biasa, aku berusaha untuk selalu upload video setiap hari, memberikan informasi-informasi yang menarik dan juga penting untuk teman-teman semua. Nah, kali ini kebetulan aku mau menyinggung soal sensitivitas perempuan ya. Aku mau ngobrolin tentang benjolan di payudara. Nah, buat teman-teman, benjolan di payudara ini jangan dianggap sepele ya. Dan perlu kalian tahu bahwa payudara itu memerlukan perhatian lebih karena banyak sekali hal yang akan timbul kalau kita tidak merawat payudara kita. Seperti yang sudah pernah aku alamin kali ini mengenai benjolan payudara, aku mau sedikit cerita mengenai kronologisnya, bagaimana pemecahan masalahnya, dan sampai aku dinyatakan sembuh dari benjolan payudara ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa support channel ini untuk upload video setiap hari dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Atau kalau perlu, kalian boleh share ke seluruh teman kalian, khususnya perempuan, supaya mereka juga melihat video ini dan lebih care lagi sama kesehatan payudaranya mereka. Oke, langsung aja. Aku mau ngomongin tentang pengalaman aku yang pernah memiliki benjolan di payudara. Tepatnya pada bulan Februari tahun lalu, 2019. Kebetulan saat itu bukan lagi banyak ya, tapi kebetulan di lingkungan aku pada saat itu sedang banyak sekali kasus perempuan ataupun teman-teman aku yang memiliki benjolan di payudara dan mereka harus dioperasi. Tanpa mengetahui secara detail kenapa mereka harus dioperasi, seperti apa benjolannya, aku pribadi sebagai perempuan yang mendengar ya tentunya parno ya. Nah, kemudian iseng-iseng aku mencoba ngecek payudara aku dengan teman-teman di kosan waktu itu. Untuk teman-teman yang nggak tahu cara ngeceknya gimana, cukup dengan kayak angkat tangannya ke atas, kemudian kalian bisa menggunakan jari-jari ini untuk meraba bagian dari payudara tersebut ya. Nah, jika kalian merasa ada benjolan-benjolan yang aneh di luar dari kelenjar yang seharusnya, saran aku sih segera cek gitu, karena pada saat itu pun ketika aku iseng-iseng ngecek payudara aku, memang aku menemukan salah satu kejanggalan, yakni aku menemukan satu benjolan di payudara aku, tepatnya di tengah-tengah ya di sana. Nah, kemudian karena aku belum memiliki pengetahuan yang jelas tentang benjolan payudara tersebut, ya aku pikirannya kemana-mana dong, iya kan? Aku mikir itu kanker lah, kemudian udah stadium berapa lah, terus aku bakal kayak gimana. Akhirnya aku sampai nangis tuh, tahu bahwa aku memiliki benjolan di payudara. Sampai aku gak berani untuk open ke orang tua karena aku takut ngasih pikiran sama mereka. Dan akhirnya aku coba renungin diri sendiri dulu sambil aku mencari-cari informasi. Nah, pada saat itu aku cek di salah satu puskesmas di dekat kampus ya, karena posisinya waktu itu aku masih kuliah. Aku cek ke puskesmas, ternyata si dokternya tanpa memberikan penjelasan yang detail, dia langsung mengatakan bahwa ini kayaknya harus dioperasi. Dan aku pribadi sebagai orang yang awam tentang dunia medis seperti itu, aku langsung kayak shock gitu ya ngedengar kata operasi, ya kan. Kemudian setelah itu, ketika dokter di puskesmas menyarankan aku untuk cek ke rumah sakit, aku tidak menindaklanjuti karena aku takut. Aku berpikir banyak hal negatif yang aku pikirin. Contohnya, gimana nanti kalau misalkan aku nikah terus suami aku merasa aneh sama fisik aku. Ini suaranya agak mengganggu ya. Kemudian gimana kalau misalkan nanti operasinya gagal lah, segala macam. Pokoknya liar banget pikiran aku tanpa mencari tahu hal-hal lain. Dan di saat itu juga aku bertemu dengan orang-orang yang memiliki hal yang sama seperti aku. Mereka juga memiliki benjolan payudara. Namun salahnya adalah respon mereka pun sama seperti aku gitu. Jadi kayak shock, kaget, dan juga takut
untuk menindaklanjuti, untuk ngecek apa sih sebenarnya benjolan payudara ini, sehingga ya kita sama-sama panik gitu kan. Sampai aku mutusin untuk gimana kalau aku ngeceknya setelah nikah aja. Dan kebetulan setelah lulus kuliah aku kebetulan langsung menikah. Tapi kepada calon suami aku pun sampai aku bilang gitu, maksudnya aku belak-belakan sama dia sebelum kita nikah bahwa aku memiliki benjolan di payudara, dan dia oke dengan hal itu, dan dia pun menyarankan nanti kita obatin. Lega dong udah kayak gitu. Nah, terjadilah aku menikah, dan alhamdulillahnya 1 bulan setelah menikah aku dikasih kepercayaan untuk hamil, sehingga kesempatan aku untuk ngecek si benjolan payudara ini belum ada gitu kan, karena aku keburu hamil. Tahu dong kalau hamil jangankan ibaratnya ya, jangan sembarangan minum obat gitu, jangankan obat-obat sembarangan, vitamin aja ibaratnya harus sesuai dengan anjuran dokter ataupun bidan seperti itu. Nah, tergotonglah aku hamil waktu itu namun Allah berkehendak lain. Aku waktu itu mengalami keguguran di bulan Desember, ya tanggal 11 Desember aku mengalami keguguran, sehingga dokter menyatakan bahwa 3 bulan aku harus istirahat dulu, kosong dulu rahimnya agar pulih terlebih dahulu. Nah, 3 bulan setelah itu aku berniat untuk program kehamilan lagi. Cuman aku teringat dengan benjolan payudara ini, sehingga aku dan suami memberanikan diri untuk ngecek lagi ke dokter. Karena aku udah pakai BPJS ya, jadi untuk tahapan BPJS tersendiri ini nggak bisa langsung ke rumah sakit, tapi kita harus ke vaskes pertama, yakni puskesmas. Nah, aku pergilah ke puskesmas. Di sana dokter menyatakan bahwa ini adalah tumor jinak, dan untuk lebih mengetahui detailnya apakah ini berbahaya atau tidak, harus konsultasi ke rumah sakit. Akhirnya sehari setelah itu, besoknya aku dirujuk ke rumah sakit di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan, dan benar dokter pun menyatakan bahwa menurut saya, katanya ini adalah tumor jinak. Namun di usia aku yang masih 22 tahun ini, benjolan yang ada itu ibaratnya disebabkan karena hormon ya. Jadi karena usia aku masih muda. Nah, kenapa kalian perlu memeriksa payudara kalian sejak dini? Karena memang benjolan di payudara ini, atau kalau kata dokter namanya FAM ya, fibroadenomamae gitu ya. Ini merupakan tumor jinak yang dialami oleh perempuan usia 15 sampai 35 tahun. Dan benjolan di payudara ini, jenis FAM ini memang tidak menimbulkan rasa sakit, sehingga tidak banyak orang menyadari bahwa dia memiliki benjolan di payudara. Tapi meskipun demikian, meskipun ini jinak, tidak menimbulkan rasa sakit, tetap saja harus diobatin, karena yang namanya sesuatu yang tidak seharusnya ada dalam tubuh itu harus disingkirkan, seperti itu teman-teman. Kemudian setelah itu dokter memberikan pilihan kepada aku, karena waktu itu posisinya suami nganter ya, cuman karena kita dapat antriannya agak jauh, sehingga suami tidak bisa izin terlalu lama di kantor. Kemudian dia kembali ke kantor dan aku cek sendiri. Nah, posisinya waktu itu aku sendiri, aku tidak bisa memutuskan apakah aku akan ambil operasi ataupun tidak gitu kan. Karena jujur aja, meskipun dokter sudah menjelaskan bahwa kasus benjolan payudara ini adalah kasus yang umum untuk para perempuan, tetap aja aku ngerasa panik karena ngedenger kata operasi gitu. Lebih tepatnya waktu itu di biopsi. Jadi biopsi itu adalah proses pengambilan jaringan dari benjolan tersebut untuk kemudian diambil dan juga dibawa ke lab untuk diteliti lebih jauh apakah memang itu ganas, apakah itu ada beresiko ke ganas lah atau itu jinak lah, dan itu menentukan tindakan yang akan dilakukan oleh dokter kepada kita. Nah, setelah itu aku pulanglah
dengan keadaan panik. Hanya saja aku di situ sharing ke suami, dan kemudian suami melempar beberapa artikel dan beberapa aplikasi kedokteran online untuk kemudian aku konsultasi lagi kepada dokter. Karena suami pun ketika mendengar aku harus dioperasi agak belum nerima gitu, maksudnya agak belum siap gitu. Nah, kemudian akhirnya kita baca-bacalah tentang artikel ataupun mencari tahu lebih lanjut tentang kasus-kasus benjolan payudara, sampai karena kita saking belum yakinnya kita telepon beberapa saudara kita yang mengalami riwayat yang sama. Hasilnya adalah mereka menyatakan bahwa mereka diambil ataupun bisa dikatakan dioperasi, dan setelah dioperasi 90% menyatakan bahwa itu adalah tumor jinak seperti itu. Dan mereka pun menyarankan kepada aku untuk melakukan operasi. Nah, setelah itu kemudian aku berpikirlah dengan suami resikonya seperti apa, kemudian hal yang terburuknya seperti apa, hal yang terbaiknya seperti apa. Akhirnya kita dibulatkan tekad untuk melakukan operasi pada saat itu, karena kita pengen banget program kehamilan lagi, dan aku nggak mau kalau nanti ketika aku lagi hamil ada hal-hal yang mengganggu. Nah, tepatnya pada tanggal kemarin itu Februari kalau nggak salah, Februari tanggal 17 aku melaksanakan operasi di salah satu rumah sakit di Jakarta. Aku waktu itu ditangani oleh Bapak Dokter Budi Sebastian, spesialis bedah. Nah, kemudian sebelum operasi aku tanyakan kepada dokter bahwa, dok, apakah ada kemungkinan kalau misalkan ini jinak ketika aku dioperasi nanti, apakah kemungkinan ini akan menjadi ganas? Karena aku membaca beberapa artikel, ada yang dia itu tumor jinak tapi tiba-tiba menjadi ganas. Kemudian dokter menjawab, dong, tumor jinak menjadi ganas itu bisa dikatakan karena memang tumornya itu ganas, bukan ataupun ada ibaratnya takdirnya emang udah seperti itu gitu. Tapi kan yang namanya operasi, jangankan operasi lah, kita naik motor pun katanya ada resikonya. Kita udah mahir naik motor, tapi itu enggak menutup kemungkinan untuk kita terjadi kecelakaan kepada kita. Itu yang namanya takdir seperti itu ya. Udahlah, akhirnya aku membulatkan tekad untuk operasi, dan pada tanggal 17 Februari kemarin aku melaksanakan operasi. Waktu itu saran dari suster adalah aku disuruh untuk berpuasa dari jam 8 pagi karena jadwal operasi aku waktu itu jam 2 siang. Nah, waktu itu aku dioperasi, dan kemudian cukup sebentar ya operasinya, sekitar 1 jam aja, dan itu pun aku tidak dirawat tapi langsung boleh pulang. Jadi waktu itu karena memang ada beberapa pasien yang akan dioperasi pada hari itu, cuman di antara beberapa pasien tersebut aku yang paling ibaratnya operasinya paling gampang mungkin ya dioperasi, sehingga aku masuk jam 1 waktu itu. Jam 1 aku masuk, jam 2 aku udah selesai. Hanya saja yang aku rasain waktu itu jam 2 itu yang ada tinggal pengaruh obat biusnya aja, karena bener-bener dibius total. Waktu itu aku dikasih obat, disuntikin ke infus, kemudian aku udah nggak sadar apa-apa, dan ketika aku membuka mata aku sudah ada di ranjang gitu ya, di ruangan dengan sudah terinfus dan pakai selang di sini. Tapi aku nggak ngerasain apa-apa gitu, cuma ada sakit-sakit sedikit lah ya. Nah, setelah itu setelah operasi tersebut, kemudian hasil dari operasi tersebut, hasil dari jaringan yang diambil dari benjolan aku itu diteliti ke laboratorium. Nah, setelah diteliti, aku disuruh menunggu sekitar 1x7 hari ya, atau 1 minggu kurang lebih, dan 7 hari kemudian aku pun kembali ke rumah sakit untuk mengecek gimana hasil lab dari hasil operasi aku. Dan waktu itu aku menerima selembar kertas
beserta penjelasan dari dokter yang menyatakan bahwa benjolan yang ada di payudara aku itu adalah tumor jinak dan tidak ada beresiko ke tumor ganas ataupun kanker ya. Namun yang mencengangkan dari yang aku baca tersebut adalah dulu ketika aku ngecek benjolan itu pada bulan Februari 2019 itu tuh hanya ada satu titik gitu, satu titik. Dan sekarang pun ketika sampai ke operasi satu titik juga, hanya saja aku merasanya kayak lebih besar gitu. Dan benar ketika aku baca selembar kertas hasil dari lab tersebut, di sana terdapat gambar dari jaringan ataupun benjolan yang diambil dari payudara aku, dan di situ ada 4. Bayangin, dari bulan Februari aku tahunya dieksekusi pada bulan Desember, itu kira-kira berapa bulan ya? 11 bulan itu si benjolannya sudah berkembang menjadi 4. Ya kebayang dong kalau misalkan gak diambil seperti apa. Nah, kenapa aku ceritain tentang pengalaman aku soal benjolan di payudara? Aku ingin sedikit ngasih tahu sama teman-teman yang perempuan agar lebih care lagi gitu ya, agar lebih peduli lagi sama payudaranya. Seperti misalkan kita menjaga kebersihan, kemudian mengecek setiap kita mandi, nggak susah kok ya, gampang. Jadi buat teman-teman sambil mandi boleh sambil dicek di payudaranya, takutnya memang ada benjolan. Nah seianya ada pun jangan panik gitu kan ya, jangan panik, jangan berpikiran negatif. Dan jangan terlalu salah baca juga gitu. Kita baca-baca artikel harus ya, tapi artikel yang seperti apa? Tapi itu artikel yang benar-benar informasinya itu resmi gitu, maksudnya dari orang yang mumpuni di bidangnya. Jangan asal baca artikel di Google kemudian dibaca, takutnya artikel itu kurang pas dan malah membuat kita semakin panik terhadap penyakit kita, dan justru malah membuat kita semakin drop. Nah seperti itu. Karena di saat yang sama pun ketika aku sudah melangsungkan operasi di payudara, masih aja ada teman-teman aku yang ibaratnya panik. Aku ngerti sih keresahan mereka, karena memang ini pertama kalinya dan ibaratnya kan ini sensitif sekali gitu ya, takutnya memang kanker lah segala macam. Cuma saran aku untuk teman-teman yang sekarang memiliki benjolan di payudara ataupun yang nggak tahu gitu ya, coba dicek. Dan yang sudah tahu pun jangan panik, coba beranikan diri untuk konsultasi ke dokter sejak dini, karena takutnya seperti yang aku alamin tadi, benjolan itu sudah berkembang. Untung aja kan udah aku operasi dan sekarang aku udah sembuh alhamdulillah. Tinggal melakukan perawatan yang ibaratnya untuk memulihkan kembali. Dan ya saran aku sih coba deteksi sedini mungkin, kemudian konsultasikan ke dokter yang kalian percaya. Kalau benar sih dokternya perempuan ya, memang jarang sih dokter bedah perempuan, tapi kalau dicari pasti ada lah beberapa. Nah seperti itu, jangan dibiarin, jadi panik jangan, santai juga jangan gitu maksudnya ya. Kita tetap ikhtiar, kita coba konsultasikan kepada dokter yang lebih yang lebih mengerti lah ya dengan keilmuannya gitu, karena kita kan awam ya dengan hal yang demikian. Coba manfaatkan fasilitas kesehatan yang teman-teman miliki kayak gitu ya. Mungkin sekian informasi yang aku kasih di vlog kali ini seputar benjolan di payudara. Semoga informasi yang aku kasih kali ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman, dan semoga teman-teman perempuan yang melihat video ini tidak mengalami kasus yang aku alamin. Semoga kalian sehat walafiat, dan saran dari aku tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, kemudian support channel ini untuk upload video setiap hari dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share.